Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Hukum Pidana Islam ingin membuat sebuah tugas video untuk memenuhi tugas akhir semester dalam matkul atau mata kuliah hukum pidana. Yang dimana tugas itu kita diberikan tugas untuk membahas sebuah putusan. Nah, sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nusaifi dengan NIM 242 10 20 413 dengan rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Riyandi dengan NIM 242 10 20 414. Nah, di sini kami akan membahas tentang mengenai satu putusan yang cukup menarik dan problematik, yakni perkara pembunuhan Holly Angela dengan terdakwa Gatot Supiartono. Nah, yang diputus di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 468 garis miring PID titik B garis miring 2014 garis miring PN Street Jakarta Pusat. Nah, sebelum masuk ke pembahasan penyelesaian kasus ini, kita akan membahas tentang kronologi mengenai kasus tersebut, yang dimana kita akan membahas terlebih dahulu supaya penyelesaian kasus tersebut agar menjadi lebih lurus. Di sini di sini kami akan membahas dan menyertakan atau mengaitkan kasus tersebut dengan dari definisi hukum pidana menurut Muljatno maupun Simon dan sumber hukum pidana, pembagian hukum pidana, fungsi hukum pidana menurut Sudarto, dan asas-asas dasar seperti legalitas, asas real, rasionalitas, dan definisi tindak pidana, perumusan delik, tempus dan locus delicti, percobaan dan penyertaan sampai pertanggungjawaban pidana, peniadaan pidana dan konsep pidana serta pemidanaan. Nah, langsung masuk ke pembagian kronologi singkat dalam putusan atau kronologi pidana tersebut yang akan diceritakan oleh rekan saya. Di sini kasus ini bermula dari hubungan asmara antara Gatot Supiartono dan korban, yaitu Holly Angela. Mereka punya hubungan sejak 2007 dan menikah secara agama tahun 2011. Setelah itu hubungan memburuk, sering bertengkar dan Gatot mulai merasa jenuh dan terganggu oleh Holly. Dari sini mulai tampak apa yang dihukum pidana kita sebut kehendak jahat atau offset, tapi nanti kita bedah lebih halus. Lalu Gatot memerintahkan sopir pribadinya Surya Hakim untuk memberi pelajaran kepada Holly. Awalnya muncul ide santet, gagal, lalu muncul ide dari jaringan lain, termasuk Pago, untuk melakukan pembunuhan dengan modus perampokan di taksi. Gatot menolak cara itu, katanya hanya mau memberi pelajaran. Nah, di bulan Agustus tahun 2013, Gatot memberi ide penculikan. Holly akan dibius, dimasukkan ke koper besar, dibawa turun dari apartemen, lalu ditakut-takuti supaya tidak mengganggu lagi. Untuk itu, Gatot memberi kunci kamar, telepon genggam dengan nomor baru, menyewa unit apartemen lain untuk markas, dan memberikan uang sekitar 250 juta rupiah untuk operasional dan bayaran tim eksekutor. Nah, tim ini terdiri dari Surya Hakim, Pago, Ruski, dan Haris, dan Abdul Latif untuk mengawasi lorong. Nah, pada malam eksekusi di apartemen Kalibata, rencana penculikan tidak berjalan seperti skenario yang diklaim Gatot. Di kamar Holly, Ruski membekap korban dari belakang.
Korban terjatuh dan Haris memukul bagian belakang kepala korban dengan besi berkali-kali. Holly tetap berteriak. Penghuni curiga. Satpam mengetuk. Kedua pelaku lari lewat balkon dan Haris jatuh dan meninggal. Akhirnya Holly meninggal dunia karena kekerasan tumpul di kepala dan leher. Gatot berada di Australia, tapi terus berkomunikasi lewat BlackBerry Messenger, lalu minta Surya menghapus pesan dan membuang handphone. Nah, jadi dari kronologi tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perkara yang dilakukan oleh pelaku dengan korban itu awal terjadi dengan percekcokan antara pelaku dengan korban. Nah, di mana yang pertamanya itu pelaku nyuruh nyantet kepada seorang, kan tetapi seorang itu gagal untuk menyantet. Nah, tersusunlah rencana kedua, yakni rencananya itu perampokan, yakni merampok si korban dengan dalih perampokan yang Gatot ini menyuruh sebuah pelaku yang lain seperti tadi itu, seperti Haris dan lain-lain dan maupun kawan-kawannya. Nah, sebelumnya sebelum Gatot menyuruh itu, Gatot pergi ke luar negeri dulu agar rencana tersebut bisa meminimalisir ketahuan si korban itu. Nah, waktu itu Gatot itu berada di Australia, kan tetapi pelaksanaan tindakan pelaku tersebut saling komunikasi dengan Gatot dengan lewat via online, yakni dari HP BlackBerry. Nah, perkaranya kemudian ini Gatot diadili setelah diungkap oleh hakim. Gatot diadili di PN Jakarta Pusat sebagai penggerak, yakni dan Surya, Pago dan Latif diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pelaku langsung. Nah, hasil akhirnya sangat menarik karena Gatot dibebaskan dari dakwaan pembunuhan berencana, yakni terdapat di dalam pasal 340 KUHP yang lama, dan pembunuhan biasa, yakni pasal 338. Nah, akan tetapi dinyatakan bersalah melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian melalui pergerakan yang tadi itu, Gatot yang menyuruh Surya dan lain-lain. Tindakan tersebut dikenakan di dalam pasal 353 ayat 3 Junto pasal 52 Junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP lama dengan pidana 9 tahun penjara. Nah, sementara pelaku langsung yakni pelaku langsung yaitu Surya, Pago, Latif diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana. Nah, yang awalnya mencuri akan tetapi pas melakukan tindakan tersebut gagal, tidak sesuai rencana, yakni tindakan mereka itu memukul kepalanya korban di bagian belakang. Jadinya kenai pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang lama dengan vonis awal 17 tahun yang kemudian diringankan menjadi 9 tahun di pengadilan tinggi. Nah, di sini mulai kelihatan keganjilan ya. Penggerak justru tidak dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Nah, sedangkan pelaku langsung dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana. Padahal peristiwa materialnya satu rangkaian, satu rentetan dengan satu tujuan, yakni perampokan. Itu. Dengan kerangka itu, sekarang kita masuk ke beberapa teori dengan dikaitkan dari tadi itu definisi, asas, dan lain-lain. Sekarang masuk ke teori apa itu hukum pidana. Definisi hukum pidana menurut Mujadno, Simon, dan konteks yang dikaitkan di dalam konteks kasus Holly tersebut. Nah, pertama kita mulai dari definisi dulu. Nah, Mujadno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan pidana. Yang kedua, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketiga, dan bagaimana cara penjatuhan pidana. Nah, yang dimana artinya hukum pidana itu bukan hanya daftar pasal ancaman, akan tetapi sebuah sistem yang menghubungkan tiga hal pokok tersebut yang tadi saya sudah jelaskan: rumusan tindak pidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan mekanisme pemidanaannya. Nah, kalau kita terapkan ke kasus Holly yang tadi, perbuatan yang dilarang, pembunuhan berencana. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang itu terkait pembunuhan berencana yang dikaitkan di pasal 340 KUHP. Terus yang kedua, pembunuhan biasa yang dikaitkan dengan pasal 338 KUHP yang lama, dan penganiayaan dengan rencana mengakibatkan kematian yang dikaitkan dengan pasal 353 ayat 3 dan bentuk penyertaan yang ada di pasal 55. Nah, subjek yang bisa dipertanggungjawabkan yakni adanya subjek yang tadi kan, kita harus ada subjek. Subjeknya itu Gatot sebagai penggerak, dan Surya dan lain-lain itu sebagai pelaku langsung. Terus bagaimana dijatuhi pidana? Melalui proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dua pengadilan negeri yang berbeda. Nah, penjatuhan pidana itu diselesaikan di dalam pengadilan negeri yang berbeda, dan akhirnya putusan inkrah. Nah, Simon memandang hukum pidana tadi kan menurut Mulyatno, sekarang ini menurut Simon sebagai pidana itu sebagai kumpulan norma yang memuat larangan dan perintah yang pelanggarannya diancam dengan pidana, dan norma itu ditunjukkan untuk menjaga kepentingan hukum yang paling penting dalam masyarakat. Nah, kalau kita pakai perspektif Simon, bukan Mulyatno, itu ada 3 kategori. Kategori pokok yang pertama, kepentingan hukum yang dilindungi di sini adalah hak hidup untuk Holly. Yang kedua, norma larangan, yakni jangan membunuh dan jangan melakukan penganiayaan berat. Yang ketiga itu ketika Gatot memfasilitasi, merencanakan, dan membiayai tim eksekutor yang tadi. Nah, Gatot itu sudah memenuhi tiga pokok yang sudah dikemukakan oleh Simon. Nah, menariknya penerapan norma oleh penuntut umum dan hakim di sini penerapannya itu bermasalah secara teori. Kalau kita pakai definisi Mulyatno dan Simon, hukum pidana harus jelas rumusnya, yang pertama. Yang kedua, konsisten antara satu pelaku dan pelaku lain. Yang ketiga, tepat menyasar perbuatan yang memang dilarang. Nah, dalam kasus ini justru terlihat ketidakkonsistenan antara kronologi di surat terdakwaan Gatot, yang kedua itu berbeda dengan dakwa untuk Surya dan lain-lain. Seolah di satu berkas itu Gatot hanya ingin menculik dan memberi pelajaran kepada si korban, kan tetapi sementara di berkas lain narasinya ada niat untuk mematahkan leher, membunuh, dan menghilangkan mayat ke laut. Nah, ini menunjukkan bagaimana hukum pidana sebagai sistem norma bisa bergeser menjadi narasi selektif, tergantung konstruksi kedakwaan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaitan kasus terhadap pembagian hukum pidana yang subjektif, objektif, serta formal dan material. Nah, dalam teori hukum pidana bisa dilihat dari beberapa pembagian. Yang pertama, hukum pidana subjektif atau bisa disebut ius puniendi, hak negara untuk menghukum. Terus yang kedua yaitu pidana objektif, ius poenale, norma-norma konkret yang mengatur perbuatan dan ancaman pidananya seperti pasal 340, terus 338 dan 353. Nah, dalam kasus ini negara menggunakan ius puniendi untuk menuntut Gatot dan para pelaku. Tapi pertanyaannya, apakah penggunaan hak menghukum itu selaras dengan ius poenale, yakni norma yang benar dan tepat diterapkan?
Contohnya secara objektif, perbuatan merencanakan pembunuhan, mengorganisir tim, menyediakan dana dan sarana sebenarnya sangat dekat dengan pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 2 penggerakan pembunuhan berencana. Namun jaksa dan hakim akhirnya turun level ke pasal 353 ayat 3 Junto pasal 55 dan bahkan keliru ketika tidak menerapkan pasal 163 tentang penggerakan yang gagal. Lalu ada juga pembagian hukum pidana formil. Hukum acara pidana KUHP mengatur bagaimana proses penegakan dilakukan. Yang kedua, hukum pidana material, yaitu mengatur apa yang dilarang, siapa yang dipidana, dan pidana apa. Nah, kasus Oli memperlihatkan masalah di dua sisi. Yang pertama di sisi formil. Di situ berkas di splitting menjadi beberapa perkara. Kompetensi relatif dibagi. Gatot di PN Jakarta Pusat, pelaku fisik di PN Jakarta Selatan. Terus perbedaan kronologi dan konstruksi dakwaan antara berkas Gatot dan berkas pelaku langsung. Secara formil ini menimbulkan kebingungan bagaimana mungkin satu rangkaian peristiwa punya dua versi resmi di pengadilan yang berbeda. Nah, selanjutnya di sisi material, kesalahan memahami batas pertanggungjawaban penggerak. Nah, tidak diterapkannya pasal 163. Terus penilaian yang kabur terhadap isi pemerintah Gatot. Apakah hanya menculik atau memang menghendaki pembunuhan? Jadi, pembagian formil material di sini bertemu dalam satu titik. Kelemahan di dakwaan dan pertimbangan hakim membuat hukum pidana sebagai sistem formil material tidak bekerja optimal. Nah, setelah menjelaskan atau mengaitkan kasus Holly yang tadi itu dalam fungsi hukum pidana, sekarang setelah mengaitkan kasus Holly itu ke dalam pembagian hukum pidana, sekarang kita akan mengaitkan ke dalam fungsi hukum pidana. Nah, di sini kami mengutip pendapat Sudarto dan bagaimana ini kasus menggoyang fungsi itu. Sudarto menjelaskan beberapa fungsi hukum pidana, antara lain yang pertama melindungi kepentingan umum, yang paling penting di dalam jiwa, harta maupun ketertiban. Yang kedua itu sebagai sarana kontrol sosial yang paling keras. Yang ketiga menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Nah, jika ditinjau pendapat Sudarto ini ke dalam kasus Holly, yang pertama itu pelindungan kepentingan umum. Nah, korban Holly ini meninggal, yakni pelaku langsung dihukum 9 tahun, penggerak juga 9 tahun. Nah, secara rasa banyak orang mungkin bertanya, bukankah otak perencanaan malah layak lebih berat? Nah, konstruksi yang dikonsistenkan bisa mengganggu rasa bahwa kepentingan hukum benar-benar dilindungi. Nah, nomor 2 itu hukum pidana sebagai ultimum remedium. Di sini memang sudah tahap kejahatan berat, jadi penggunaan hukum pidana wajar. Kan tetapi karena dakwaan dan pertimbangan tidak rapi, justru fungsi ultimum remedium ini menjadi absurd, yakni sanksi keras sudah dijatuhkan, kan tetapi dengan pertimbangan yang tidak kokoh. Yang nomor 3 itu penunjukan nilai-nilai masyarakat. Nah, ketika jaksa menyusun dakwaan yang berbeda-beda untuk kasus yang sama, seakan-akan nilai konsistensi dan kejujuran ini dikompromikan. Antara MAPPI mencatat bahwa ini melanggar kode etik jaksa. Seharusnya profesional, jaksa itu harus profesional, jujur, adil, dan adil. Nah, fungsi hukum pidana sebagai cermin nilai jadi buram. Jadi fungsinya hukum pidana itu yang awalnya menjadi cermin,
dikarenakan putusan jaksa itu yang tidak tadi memenuhi kode etik yang jujur, adil maupun profesional ini menjadi buram. Tuh. Dengan kata lain, kalau kita pakai kacamata Sudarto, kasus ini bisa dilihat sebagai contoh di mana hukum pidana berfungsi secara formal, yakni orangnya tetap dihukum, tapi akan tetapi secara substantif fungsinya timpang tindih karena tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, tidak konsisten dalam mengambil keputusan dan tidak didukung pembuktian maksimal. Nah, lanjut ke pembahasan mengenai kasus Holly dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana, yakni legalitas, teritorial, yang nomor 2 itu teritorial, yang ketiga itu nasionalitas aktif maupun pasif. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya asas yang pertama yaitu asas legalitas, atau juga dikenal dengan nullum delictum nulla pona sine pravia lege poenale. Artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan terlebih dahulu. Nah, dalam kasus Holly, asas legalitas secara formal terpenuhi. Semua dasar pemidanaan diambil dari pasal yang sudah ada di KUHP. Namun ada sisi lain, legalitas menuntut juga perumusan yang jelas dan penerapan yang tidak spontan. Ketika jaksa memilih narasi yang berbeda-beda untuk peristiwa yang sama, muncul kekhawatiran hukum tidak lagi pre-existing neutral rule, tapi bisa dibentuk sesuai kepentingan penuntutan. Nah, asas selanjutnya yaitu asas teritorial. Hukum pidana berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan dalam wilayah negara. Nah, perbuatan kekerasan fisik terhadap Holly terjadi di apartemen Kalibata, Jakarta Selatan. Dan perbuatan pergerakan oleh Gatot menuntut dakwaan terjadi di kantor BPK RI di Jakarta Pusat. Keduanya jelas dalam wilayah Indonesia, sehingga asas teritorial menguatkan kompetensi pengadilan Indonesia. Menariknya, pemisahan peradilan negeri Jakarta Pusat untuk Gatot dan PN Jakarta Selatan untuk pelaku langsung menimbulkan diskusi tentang locus delicti, penggerak dan pelaku, yang akan kita bahas nanti secara khusus. Nah, selanjutnya yaitu asas nasionalitas aktif dan pasif. Nah, nasionalitas aktif, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat diproses. Nasionalitas pasif, jika korban adalah warga negara Indonesia, pelaku di luar wilayah juga bisa dijangkau dalam batas tertentu. Nah, di kasus ini Gatot sedang berada di Australia ketika pelaksanaan pembunuhan, namun inti penggerakan dan perencanaan tetap ditetapkan di Indonesia, khususnya di BPK RI Jakarta Pusat. Jadi kita masih berada dalam wilayah aman, asas teritorial, meskipun secara faktual ada elemen lintas negara, komunikasi dari luar negeri. Dari ketiga asas ini menunjukkan secara formal negara punya dasar yang sah untuk mengadili Gatot. Masalahnya bukan pada boleh atau tidak boleh dituntut, tetapi bagaimana cara menuntutnya, dengan pasal apa dan berdasarkan fakta yang mana. Nah, setelah pembahasan mengenai asas yang sudah dikaitkan oleh dengan kasusnya Holly ini, lanjut kita akan membahas tentang tindak pidana baik dari definisi menurut Simon, perumusan delik, tempus dan locus. Nah, mengapa kita mengambil dari Simon? Karena dari Simon itulah penjelasan yang mudah dipahami. Nah, Simon mendefinisikan tindak pidana itu sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum dan patut dipidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jadinya jika yang perlu kita garis bawahi ini, yang wajib kita harus garis bawahi ini, orang yang mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana. Nah, kalau kita aplikasikan pada perbuatan para pelaku, nah perbuatan pelaku langsung melakukan kekerasan terhadap tubuh orang lain dengan niat membunuh, mengakibatkan meninggalnya
korban, yakni Holly. Itu masuk pada pasal 340 KUHP atau setidaknya 338 KUHP dan jelas memenuhi unsur perbuatan, yakni actus retus. Yang kedua itu kesalahan, yakni mens rea. Yang ketiga itu melawan hukum dan pelakunya mampu bertanggung jawab. Jadi keterkaitan korban, pasal putusan yang sudah dibicarakan tadi itu, pelaku itu memenuhi semua kriteria yang sudah definisikan oleh Simon tadi. Nah, perbuatan Gatot itu apa jadinya dengan Gatot? Kan yang pelaku itu sudah memenuhi definisinya Simon, tetapi si Gatot ini tidak memukul langsung, tapi menginisiasi atau menjadi otak dalam kasus ini. Nah, Gatot ini juga memerintahkan, membiayai, terus menyediai sarana dan mengatur waktu. Nah, ini masuk ke ranah penyertaan. Nah, khususnya penggerakan dalam pasal 55 ayat 1 kedua. Nah, yang kedua ini masalahnya muncul di level perumusan tindak pidana. Yang pertama itu ada di unsur subjektifnya, yakni adanya niat, kesengajaan maupun motif. Nah, di sini inti perdebatan apakah Gatot, adanya sebuah inti perdebatan, yakni apakah Gatot hanya ingin menculik dan memberi pelajaran kepada si korban atau sebenarnya menginginkan kematian Holly tersendiri, yakni korban itu tersendiri. Nah, dalam dakwaan Gatot digambarkan hanya ingin menculik dan menakut-nakuti si korban. Nah, dalam dakwaan dan keterangan saksi di perkara Surya, Pago, dan Latif yang tadi itu, yakni pelaku itu, digambarkan bahwa Gatot menghendaki, yakni membolehkan adanya pematahan leher, pembunuhan, dan pembuangan mayat ke laut kepada si korban. Nah, di sini menjadi perdebatan di antara kedua pengadilan tersebut. Nah, disinilah perumusan unsur subjektif menjadi kacau. Jaksa yang mengakibatkan jaksa itu tidak konsisten dalam memutuskan sebuah perkara. Nah, yang kedua itu ancaman pidana. Nah, setiap rumusan delik punya ancaman tertentu. Nah, setiap putusan delik itu mempunyai ancaman tertentu, yakni pada pasal 340 KUHP ancamannya sangat berat, bisa sampai pidana mati. Yang kedua itu pasal 338, yang dimana ancamannya lebih rendah dari pasal 340. Yang ketiga itu pasal 353 ayat 3, penganiayaan berencana mengakibatkan mati. Nah, ancamannya itu kurang lebih lebih rendah lagi dari pasal-pasal yang tadi saya jelaskan. Terus nomor 3 itu ada tempus dan locus delicti. Nah, tempusnya ini tempus apa dah? Tempus korban itu atau pelaku pembunuhan itu, dalam kasus ini tempus penggerakan terjadi antara April sampai Agustus. Perencanaan itu terjadi pada bulan April sampai Agustus tahun 2013. Sedangkan pelaksanaan pembunuhan terjadi pada malam 30 September sampai 1 Oktober 2013. Nah, di sini sudah memenuhi tempus yang sudah direncanakan dari bulan April sampai Agustus dan pelaksanaannya itu pada 30 September, sebulan kemudian. Nah, lokusnya di mana tindak pidana dilakukan? Tindak pidana dilakukan ini yakni pergerakannya diklaim terjadi di lantai 6 gedung BPK RI Jakarta Pusat. Nah, yang kedua itu pembunuhan terjadi di apartemen Kalibarta yang posisinya itu ada di Jakarta Selatan. Nah, ini melahirkan diskusi apakah lokus delikti penyertaan atau penggerakan itu harus selalu sama dengan lokus delikti tindak pidana pokok. Nah,
Kalau kita pakai ajaran Stad Bentan, kalau kita pakai ajaran seperti yang dibahas dalam anotasi tindakan setiap peserta, yakni penggerak, pelaku langsung dapat dilihat punya lokus masing-masing. Nah, inilah yang membuat Gatot diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara pelaku di PN Jakarta Selatan. Nah, suatu pilihan yang secara teori masih bisa dibenarkan, akan tetapi membuka peluang inkonsistensinya terhadap inkonsistensi fakta itu terhadap sebuah putusan yang seperti kita sudah bicarakan tadi itu. Nah, pembahasan selanjutnya kita masuk ke inti yang paling teknis, yaitu percobaan dan penyertaan yang terdapat pada KUHP pasal 53 dan 55 dan 56. Nah, di pasal 53 KUHP mengatur percobaan ketika seseorang sudah mulai melakukan perbuatan tetapi tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri. Nah, pelaku langsung dan mereka yang turut melakukan. Terus pasal 55 ayat kedua, mereka yang menyuruh, melakukan atau menggerakkan orang lain dengan cara tertentu seperti janji, ancaman, penyesatan, pemberian sarana dan lain-lain. Pasal 56 yaitu pembantuan. Nah, dalam kasus ini Surya, Pago, Ruski, Haris, Latif jelas berada pada ranah pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagai pelaku yang melakukan atau turut melakukan. Gatot berada pada ranah pasal 55 ayat kedua KUHP sebagai penggerak. Masalah besar muncul pada syarat penggerakan menurut doktrin, misalnya versi Moljatno. Yang pertama, ada orang yang punya offset melakukan tindak pidana dengan menggerakkan orang lain. Yang kedua, ada orang lain yang benar-benar digerakkan. Yang ketiga, cara penggerakannya harus sesuai metode yang limitatif di pasal 55 ayat kedua, yaitu janji, penyesatan, memberi sarana, dan lain-lain. Terus yang keempat, orang yang digerakkan benar-benar melakukan perbuatan yang dikehendaki penggerak. Nah, poin keempat ini krusial dalam fakta. Gatot menurut narasi dakwaan untuk dirinya menghendaki penganiayaan dengan cara membius dan penculikan, bukan pemukulan dengan besi sampai mati. Yang terjadi di lapangan, pelaku langsung tidak diculik, tetapi memukul kepala korban dengan besi sampai korban meninggal. Ini disebut sebagai exessus mandati. Pelaku melakukan perbuatan yang melampaui atau berbeda dari perintah penggerak. Disinilah sebenarnya pasal 163 KUHP sangat relevan tentang penggerakan yang gagal. Pasal ini memidana seseorang yang mencoba menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan, tetapi kejahatan itu atau percobaannya tidak terjadi sebagaimana yang dikehendakinya. Kalau kita terapkan kasus Gatot ke pasal 163 KUHP, Gatot mencoba menggerakkan pelaku untuk melakukan penganiayaan atau penculikan. Terus perbuatan yang dikehendaki seperti penculikan berbasis pembius tidak terwujud. Terus yang terjadi justru pembunuhan dengan pola lain. Nah, secara doktrinal Gatot tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai penggerak penganiayaan selesai. Pasal 3 yang ada dalam pasal 353 ayat 3, karena perbuatan yang dikehendaki tidak terjadi persis, ia seharusnya dipertanggungjawabkan dalam kerangka pasal 163 KUHP, yaitu percobaan penggerakan. Nah, dengan kata lain, kesalahan jaksa dan hakim di sini tidak menggunakan pasal 163
tapi tetap memaksa memasukkan Gatot ke kerangka penggerakan delik selesai pasal 353 ayat 3, dan ini menabrak logika doktrin yang mereka sendiri kutip. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana, peniadaan pidana dan pemidanaan. Sesi ini sudah terakhir pembahasan antara kasus. Kami mengaitkan kasus dengan pembahasan pidana atau yang ada di dalam buku-buku pidana. Jika kita lihat dari perspektif pertanggungjawaban dan pemidanaan dalam teori, seseorang dapat dipidana jika ada tindakan pidana, yakni tindakan tersebut sudah memenuhi rumusan delik. Yang kedua itu pelakunya mampu bertanggung jawab. Yang ketiga ada kesalahan, yang dimana ada kesengajaan, unsur kesengajaan maupun unsur kealpaan. Yang keempat itu tidak ada alasan peniadaan pidana atau pembenar atau pemaaf. Dalam kasus Gatot ini tidak ada isu gangguan jiwa yang terjadi kepada Gatot, sehingga Gatot itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga dipermasalahkan. Yang kedua itu tidak ada alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa atau perintah jabatan. Nah, yang nomor 3 itu tidak ada alasan pemaaf seperti daya paksa atau perintah jabatan yang tidak sah seperti Gatot menyuruh pelaku yang tadi itu. Yang ketiga-tiganya itu menjalankan perintah dengan tidak adanya unsur paksaan dari Gatot kepada pelaku. Nah, artinya dari si Gatot layak dipidana jika perbuatan yang diselamatkan maksudnya itu dialamatkan kepadanya benar-benar terbukti dan pasal yang diterapkan sudah tepat. Kan tetapi ada di permasalahan dalam pertanggungjawaban untuk akibat kematian Holly seharusnya tidak otomatis dibebankan kepada Gatot yang memakai pasal 353 ayat 3. Nah, karena hubungan sebab akibat antara niat awal penculikan yang berbasis pembiusan dan kematian akibat pemukulan besi tidak dianalisis secara serius oleh hakim. Nah, hakim seharusnya yang menjadi kesalahan hakim ini, seharusnya hakim itu dapat menguji apakah kematian Holly adalah akibat yang dapat diperkirakan secara wajar dari perbuatan yang dikehendaki Gatot. Kalau tidak, maka pertanggungjawaban Gatot untuk kematian korban itu harus dikaji. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut yang sudah kita kaitkan kepada teori-teori unsur maupun teori pidana yang lain yang sudah kami telaah di dalam buku pidana, ada beberapa kesimpulan maupun saran. Yang pertama itu dari definisi hukum pidana Mulyatno. Kesimpulannya itu dari definisi hukum pidana Mulyatno dan Simon, kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana sistem norma bisa digoyang oleh dakwaan yang tidak konsisten. Yang kedua itu dari sumber hukum pidana kita melihat KUHP dipakai, tapi potensial dukungan dari undang-undang di luar KUHP seperti undang-undang ITE itu tidak dapat untuk pembuktian tidak dimanfaatkan. Nah, yang ketiga itu pembagian hukum pidana subjektif, objektif, formil, material, terlihat jelas. Hak negara untuk menghukum dijalankan. Nah, kan tetapi norma yang dipakai dengan cara prosesnya yang prosesnya pendakwaan itu melemahkan substansi kewenangan hak negara untuk menghukum pelaku. Nah, yang ketiga itu fungsi hukum pidana menurut Sudarto sudah melindungi kepentingan hukum dan mewujudkan nilai keadilan. Nah, di sini sudah terasa terganggu dengan adanya tidak konsistenan yang terjadi di antara kejaksaan. Nah, sarannya yang kita sudah memahami kasus tersebut, ada 2 saran terhadap masyarakat yang mendengar video ini. Nah, yang pertama itu selesaikan konflik pribadi dengan cara yang legal dan beradab. Nah, kasus Gatot itu yang tadi itu berawal dari konflik hubungan pribadi
yang tidak diselesaikan secara sehat. Nah, masyarakat harus perlu memahami bahwa pertengkaran, kecemburuan atau masalah rumah tangga tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, ancaman maupun menggunakan orang lain untuk menyakiti pihak lain. Mengambil jalan pintas seperti memberi pelajaran yang seperti Gatot tadi itu, yakni menyuruh orang lain atau untuk membalas dendam, hanya akan membawa seseorang ke pidana berat dan merusak banyak nyawa. Saran nomor 2 yakni Saran yang kedua yaitu jangan melibatkan orang lain untuk melakukan kekerasan. Nah, tindakan Gatot menjadi sangat berbahaya karena ia merencanakan, membiayai, menyediakan sarana serta menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan. Nah, dari saya, masyarakat harus memahami bahwa menyuruh orang lain melakukan kejahatan sama beratnya dengan melakukan sendiri. Hukum pidana menganggap penggerak sebagai pelaku yang bertanggung jawab penuh dan konsekuensinya bisa berupa hukuman penjara bertahun-tahun. Menggunakan orang lain untuk menyakiti seseorang bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai kemanusiaan dan empati. sekian pembahasan dari kami untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah dalam matkul atau mata kuliah hukum pidana. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.